teman-teman tuli maupun disabilitas tidak minta diistimewakan, tidak. Kita hanya minta diberi kesempatan yang sama. Saya nggak merasa di sana diperlihatkan ada kekurangan atau disebut cacat atau ini enggak. Justru saya juga ke mereka mencoba supaya mereka tuh nggak usah sungkan atau nggak usah kayak seolah menyebut saya tangan buntung atau ini, nggak usah. Bilang aja kalau pengen buntung gitu. Listen Teras Negeriku. Halo Sobat Negeriku, kembali lagi di Listen Teras Negeriku Podcast. Yang mana sekarang kita sudah nggak di teras sepertinya ya. Udah di ruang tamu nih, barengan sama saya Abdan Al-Khairat dan rekan saya. Halo, aku Enji Ang di sini. Berarti kita seperti di ruang tamu negeriku atau apa gitu ya? Ini jatuhnya sebenarnya nih, apa nih? Enji Ang nih hostnya, saya sebenarnya lebih ke kodamnya Enji Ang. Enggak dong. Di sini kita kan sama, karena sebentar lagi kita juga mau membahas tentang kesetaraan. Betul. Ya kan, hak-hak yang mau kita bahas di sini dengan bintang tamunya. Sekarang ini kita topiknya adalah pemenuhan dan pemeliharaan hak disabilitas. Keren. Tuh. Dan ini aku rasa bakal banyak banget inspirasi yang kita dapetin sih. Pastinya. Kita sambut langsung saja, ini dia Kakak Dewi Yul bersama dengan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di awal-awal kita pengen perjanjian dulu ya, mau dipanggil ibu, bunda, Iya. kakak atau apa nih? Bener Sobat Negeriku. Bebas. Tapi ternyata sekarang kita udah sepakat manggilnya Bunda, biar akrab gitu. Apalagi kita di ruang tamu kan? Bunda Dewi Yul secara akrab kita kan jadi pengen diemong gitu ya kan. Iya. Tuh. Kalau Mas enaknya kita panggil siapa Mas? Mister Ya udah Arifin. cukup. Iya, karena memang sesuai ininya ya. Sesuai, boleh. Oke, Abang baiklah. Arifin ya. Mas Arif berarti. Mas Arif. Ya. Arifin. Kalau Bunda Dewi Yul kan dulu penyanyi segala macam. Saya penyanyi. Kalau nggak salah habis ini bakal nyanyi juga ya? Iya, Ntar ya, siap-siap ya. Ini gimana ceritanya akhirnya bisa datang hari ini? Senang nggak sibuk diundang sama Teras Negeriku gitu? Ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya bahagia sekali hari ini bisa datang untuk berbagi cerita tentang bagaimana saya dan putra saya Surya sedang berjuang supaya Indonesia bisa ramah disabilitas. Kalau kita ngobrol sama Bunda Dewi, Sobat Negeriku juga melihat bahwa Bunda Dewi melakukan gerakan dengan tangan. Yes. Ini untuk informasi bahwa Bunda Dewi sedang memeragakan Bisindo, yaitu bahasa isyarat Indonesia yang dari tadi Bunda Dewi praktekkan. Ini sebagai bentuk dukungan juga terhadap anak ya, terhadap Surya ya. Surya yang tuli dan juga teman-teman tuli di Indonesia. Gitu, bagus. Enji bisa sedikit Bisindo? Basic. Coba. Iya, misalkan Kenalin cuma diri bisa nggak? sekedar kayak nama saya ANGIE, Iya. panggil Keren. aku Ji, gitu. Ya, Aku keren. bisa. Terima kasih. Keren Gitu. sama-sama. Wah, aku ngerasa FOMO guys. Nanti habis belajar bareng-bareng. Harus belajar, Happy. Bener-bener. Bisa belajar. Bisa belajar. Oke. Bahasa isyarat Indonesia. Bisindo. Bisindo, keren. Nanti Enji pengen ngobrol deh, sebenarnya itu nanti ya saat kita lebih dalam lagi membahas tentang hak-hak ini, kalau tentang Bisindo itu karena ada beberapa orang yang kalau misalkan kita tahu lebih mengenal kata Sibi, yang katanya Bisindo itu pakai 2 tangan, Sibi itu 1 tangan, tapi nggak tahu deh nanti mungkin dari obrolan dengan Bunda itu sebenarnya seperti apa, tapi itu mungkin nanti ya. Nanti boleh. Sekarang habis dari Bunda mungkin Mas Arif gimana nih? Ini kalau ini selebgram nih, kalau melihat Selebgram medsosnya ya. ya, Eksis banget nih kayaknya. followernya. Saya kan jadi merasa cupu gitu. Ya, Mas Arif, kegiatannya gimana? Sehari-hari gimana nih Mas Arif? Sehari-hari mungkin sebelum 1 tahun terakhir mungkin masih efektif di bangunan ya sebagai tukang. Tapi beberapa bulan belakangan ini jadi di bangunan agak sedikit tertinggal. Jadi kayaknya lebih fokus ke ngonten kayak gitu ya. Konten kreator, mantap. Ya karena untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman juga atau follower, terus sama mungkin ada beberapa acara atau jadwal yang mengharuskan saya lebih banyak waktu di dalam media sosial seperti itu sih. Seperti ya salah satu saya mungkin seperti ini bisa ketemu juga dengan Alhamdulillah. mungkin kalau bapak saya paham banget kali ya. Terima kasih, salam hormat buat Bapak.
Sama-sama. Dan emang kalau misalkan ngundang Bunda Dewi, Mas Arifin, ini tuh aku merasa kayak, men, Anda anak ini sudah malas-malesan. Lihat dong, sosok seperti ini bisa menjadi inspirasi luar biasa banget loh. Kalau sehari-hari itu gimana sih akhirnya interaksi antara Bunda Dewi sama Mas Arifin? Mungkin apakah memiliki hal-hal yang justru menjadi tantangan tersendiri mungkin atau gimana? Siapa dulu nih? Mungkin gantian kali Bunda Dewi boleh. dulu ya. Bunda dulu. Ah, ya. Jadi waktu saya jadi ibu dari Giska almarhumah, putri saya itu Giska sudah meninggal. Ya. Saya belajar untuk verbal Oke. karena sekolah itu mengajarkan bagaimana membaca gerak bibir. Jadi saya ikut belajar, ikut sekolah. Oke. Jadi pas nanti kan tidak setiap hari ada pembelajaran bahasa bibir itu disebutnya wicara, pelajaran wicara. Nah itu saya tunggu kapan saya ikut masuk ke kelasnya. Sementara ibu-ibu yang lain hanya nunggu di luar, nungguin nganter sama belanja, abis itu pulang lagi ke sekolah buat nungguin anaknya pulang. Saya tuh jarang bisa tiap hari, tapi begitu saya ada kesempatan, kan masih suka syuting, nyanyi keluar kota. Tapi ada kesempatan saya datang seminggu bisa sekali, 2 minggu sekali, pokoknya saya belajar gitu. Supaya saya ngulang lagi di rumah, mengajari anak saya. Sampai saya beli kaca untuk bagaimana kalau A itu nggak ada uapnya. Kalau H itu ada uapnya. Mulutnya kan sama. A sama H. Perbedaannya kalau H itu harus ada uap. Itu saya latih Giska itu. Seperti yang dilatihkan oleh gurunya. Itu saya ulangi. Sampai ada betul-betul yang dibilang ngajari sampai berdarah-darah itu benar. Saya ngajari bahasa kak gitu. Itu paling susah. Tapi begitu dia bisa, udah berhasil nih. Berapa lama saya ajak dia ke supermarket. Dia nunjuk sesuatu yang ada kaknya. Saya bilang enggak, kamu udah bisa Kak, ayo ulangi, bisa kamu bisa. Mungkin ada 2-3 menit. Pokoknya buat dia lelah, saya juga lelah. Sebelum dia bisa, saya nggak berhenti, saya nggak ambil barang itu. Begitu dia bisa, dengan marah dia bisa. Saya ambil, saya kasih, dia lempar kalengnya. Bocor berdarah. Harus dijahit, saya ke rumah sakit. Itu salah satu usaha saya untuk supaya Giska itu bisa bicara verbal dengan baik. Walaupun intonasinya kan tidak sempurna. Saya karena Tuhan ngasih saya sebagai penyanyi, jadi saya tahu bagaimana intonasi dilatih, nafasnya bagaimana itu. Itu salah satu perjuangan melatih bicara. Setelah Giska besar, dia mulai bergaul dengan Yayasan Gerkatin. Dia belajar isyarat. Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Saya disuruh Giska untuk belajar. Jadi barter, ibu kan sudah ngajari saya bicara, baca gerak bibir dan bicara. Sekarang ibu harus belajar isyarat, itulah barternya. Saya belajar sama Giska. Anak kedua normal dengar, dengar itu Rama dengar, anak kedua. Anak ketiga Surya, tuli lagi. Saya menangis, saya bilang ya Tuhan saya baru bisa. Giska waktu itu umur 12 sudah pameran tunggal, sudah di Taman Ismail Marzuki lolos secara kualitas dan kuantitas. 60 lukisan dia pamerkan. Di saat Giska umur 12 tahun, kan perbedaannya Surya sama Giska itu Surya 93, Giska tahun 82. 11 tahun ya perbedaannya. Giska itu kan baru istilahnya baru saya antarkan ke kemandirian gitu kan. Surya divonis tuli lagi. Tapi saya sudah punya bekal bagaimana mengajari Giska kan. Jadi sudah ada istilahnya udah ada autopilot lah gitu. Jadi lebih ringan. Dan Surya itu yang membuat saya bisa lebih mengajari, memberikan semangat lebih dari kepada Giska. Dan ya alhamdulillah atas izin Allah dan karunia-Nya Surya tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Dia juga jadi aktivis buat teman-teman tulinya.
Kemudian dia mencari beasiswa sendiri, S1, S2-nya di Rochester Institute of Technology New York, Amerika. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi dosen di sana, dosen tetap. Karena keberuntungannya itu cara Allah itu. Saya nggak bisa bilang bahwa ini bisa diukur dengan akal manusia. Surya itu mengambil jurusan pendidikan tuli. Spesifik yang jarang teman-teman tuli yang di Amerika mau mengambil, itu kan dari seluruh dunia. Mahasiswa di Rochester Institute of Technology itu ada 14.000, kuota 10% buat disabilitas. Jadi di sana ada 1.200 yang tuli. Dan orang-orang dengarnya, mahasiswa yang umum, yang 14.000 itu hampir semuanya bisa berisyarat. Tapi isyarat Amerika ya. Iya. Isyarat Beda sama Amerika. Visindo ya? ASL. ASL ya. ASL. Bun, kalau nggak salah Surya itu penghargaan juga banyak kan ya? 3. Ya. Jadi ada sebagai apa? Dia menjadi perwakilan untuk speech pada saat kelulusan wisuda. Kemudian juga dia ada award graduate, apalah, ada 3 tuh, service award, sama satu lagi apa saya lupa. Ada 3. Yang banyaknya. Saking banyaknya sampai lupa Iya, ya bundanya saking ya. bangganya dan Saking banyaknya. dah. Biasa banget. Ibunya cuman nangis syukur aja sama Allah. Cuman kan itu semangat yang gimana ya, itu sangat menyampaikan dan menularkan rasa semangat. Itu kan nggak gampang ya Bunda ya, apalagi Bunda ini bukan orang yang mengalami disabilitas tersebut, tapi yang bersinggungan sangat dekat gitu. Betul. Dan untuk menyalurkan rasa semangat dari Surya masih kecil sampai sekarang sangat membanggakan seperti ini, dan dia stabil banget kan untuk semangat dan ikut menyemangati orang lain. Itu kan luar biasa, dan itu bukan hanya dari bahasa kan? Iya. Iya. Dan membuat saya bahagia itu kan satu, bahwa Surya sudah jadi orang yang bermanfaat. Surya, saya bilang, saya terima kasih Surya. Dia bilang, kenapa? Kamu sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dia bisa menularkan ilmunya buat mahasiswanya. Dan sudah bisa meloloskan satu teman tuli dari Indonesia, perempuan, Nadia Selamat. Tahun lalu sudah dapat beasiswa dari tempat Surya. Jadi Surya berusaha untuk bisa tuli Indonesia, asal dia punya kemampuan, bisa mendapatkan beasiswa dan sekolah di Rochester Institute of Technology. Baru satu yang bisa diambil dari Indonesia. Tetap bersaing ya. Iya. Tiap tahun kan dapat satu kesempatan, satu orang yang dibiayai oleh Japan Foundation. Iya. Kok bukan dari Indonesia sih Bun? Insya Allah Indonesia, tetap kita harus semangat Indonesia. LPDP ya. Iya. Semoga membuka peluang untuk teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas. Karena yang saya tahu LPDP belum membuka kesempatan buat kaum tuli dan teman-teman disabilitas untuk mendapatkan beasiswa S1 maupun S2. Mohon maaf kalau saya salah, tapi yang saya tahu itu. Mudah-mudahan nanti buat Ibu Sri Mulyani atau penggantinya mau membuka kesempatan. Karena teman-teman tuli maupun disabilitas tidak minta diistimewakan, tidak. Iya. Kita hanya minta diberi kesempatan yang sama. Mungkin semoga abis podcast ini bakal Jadi ada. bergerak gitu ya. Jadi ada program Atau segala mungkin macam. kalau dari yang cuman berapa persen jadi lebih Jadi banyak makin lagi. banyak. Amin. Soalnya bisa kita pelajari dari Bunda Dewi nih, bener-bener struggle banget gitu loh, support anaknya segala macem. Ini kalau misalkan aku cek di Google, ada 4 anak, 2 disabilitas berarti ya. Ya. Dan Selang-seling. iya, di saat banyak orang-orang yang mungkin kita baca berita ada yang fatherless lah, apa segala macem, tapi ternyata ada sosok seperti Bunda gitu. Enggak, anakku itu juga fatherless. Anak kedua, karena sejak saya berpisah sama ayahnya. Tapi saya hanya bilang bahwa kita itu manusia sudah ditakdirkan dengan segala ceritanya di Lauhul Mahfuz. Kita cuma punya ikhtiar dan doa. Jadi hidup itu harus kita jalani dengan kegembiraan, dengan berbaik sangka. Anakku nomor 2 lulus S1, S2-nya di UI, ambil corporate law firm. Jadi S1-nya corporate law firm, SH ya. Kedua S2-nya notariat. Dan kerjanya di corporate law firm. Sekarang kerja di energi pertambangan. Alhamdulillah. Yang nomor 3 Surya sudah
menjadi Dosen dosen di tetap Amerika di Rochester Serikat. Institute of Technology. Terima kasih atas doanya dan itu karunia Allah. Tapi ternyata jalan Allah ya Bun ya. Iya. Jalan Bun, Allah. nanya dong, kalau maaf, memang kan ada orang-orang yang tidak mengerti, tapi beberapa orang menganggap kalau ngomong, oh dia orang tuli itu kasar. Tapi setauku teman-teman memang maunya dipanggil tuli, Iya. gitu. Deaf. Jadi Ya. gini, Gimana tuh? dulu orang berpikir sangat sopan kalau bicara tunarungu. Betul. Ya, Tuna. Rungu tidak punya pendengaran kan, tuna itu kan nggak punya kan bahasa ininya. Tapi itu kan lebih kepada masalah dianggap sebagai masalah kerusakan pada Pendengaran. fisik gitu kan Iya. gitu. Ini menurut Surya, aku juga kan nggak terlalu paham, jadi aku dengerin kenapa nggak mau. Bu, tunarungu itu orang kayak nggak harus dikasihani, orang yang nggak punya daya. Bahasanya dikasihani Bun. Dikasihani, jadi orang yang nggak berdaya, artinya orang yang nggak bisa bermanfaat gitulah. Tunarungu, tunadaksa, tunanetra kan Bicara. gitu. Terus dibilang tanpa mengecilkan yang lain gitu. Kita lebih senang dianggap misalnya difabel daksa, difabel netra. Penggunaan Jadi bukan bahasanya tuna. diksinya difabel. Iya, mereka lebih nyaman difabel tuli daripada tunarungu gitu. Karena kenapa? Tuli itu punya budaya. Kita punya budaya, punya bahasa. Bahasa kita isyarat. Budaya kita budaya tuli. Bagaimana caranya? Mau mempekerjakan orang tuli gampang. Kan sekarang sudah banyak. Terima Iya. kasih buat perusahaan-perusahaan kayak restoran. Cukup kasih pensil sama kertas. Iya. Itu saja gitu. Bekelin aja itu. Nah, kenapa anak-anak itu harus sekolah? Anak-anak tuli kayak difabel kayak harus sekolah gitu. Kenapa? Jangan juga malu kalau anak-anak kita disekolahkan di SLB. Jangan malu, jangan malu sekolah di SLB. Karena itu sekolah yang tepat buat basic anak-anak kita melangkah untuk mendapatkan pengetahuan. Itu termasuk dalam kesetaraan dan juga hak yang akan mereka dapatkan di kemudian hari ya Iya, Bun? nanti kalau misalnya masih mau melakukan meneruskan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, jangan takut buat balik lagi ke kelas 7 karena memang SLB sekarang kan sampai kelas 9. Oke. Kelas 9 itu dibilangnya sebagai sekolah kejuruan. Jadi diajarin ngebengkel, ajarin batik, ajarin masak sesuai dengan passionnya mereka, gairahnya, kesukaannya. Tapi itu kan hanya di kelas 3 SMP. Bahasanya nanti bahaya, literasinya mereka terbatas. Lanjutannya lagi belum gitu ya? Kalau mau lanjut lagi, masuk ke kelas 7. Ini pengalamanku. Oke. Aku tanya ke Surya, dia selesai loh SLB-nya sampai kelas 9. Masih mau sekolah lagi? Oke. Kelas berapa? Kelas 7 lagi ya, karena nggak mungkin ke SMA. Rendah hatilah untuk mau ke Turun SMP. dulu gitu. Kelas 1 lagi, artinya ke kelas 7 lagi. Hilang kan 2 tahunnya? Iya. Tapi Surya beruntung karena ada akselerasi, dia lompat kelas 2 kali. Karena anaknya rajin. Rajin, bukan pintar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Ini seru banget ngobrol sama Bunda Yuli nih. Kalau Mas Arvin sendiri gimana dari kesibukannya? Apakah menemukan tantangan-tantangan tersendiri yang akhirnya susah untuk melakukan kegiatan sehari-hari mungkin atau gimana? Ya, setelah mungkin Sebelum- tahunya saya kondisi seperti ini dari kecil atau dari lahir kan seperti Iya. itu. Sebetulnya juga kejadian untuk kondisi saya saat ini sebetulnya karena kecelakaan kerja. Jadi tahun 2015. Nah, jadi memang kecelakaan 9 tahun kerja. yang lalu ya. Nah, kebetulan profesi saya saat itu adalah tukang bangunan. Oke. Nah, jadi mengalami kecelakaan kerja. Nah, sampai sekarang beberapa tahun belakang ini ya sebagai tukang bangunan. Sampai sekarang masih berarti ya aktif? Iya. dalam bangunan? Jadi setelah kecelakaan kerja dan memang kondisinya harus dipotong menurut dokter, ya udah saya bilang ya udah dok silakan potong seperti itu. Nah, setelah itu saya mencari ya, ini harus berbuat apa saya setelah tangan tidak ada kan seperti itu. Akhirnya
karena memang profesinya di bangunan di awal kayaknya ya udah saya coba-coba lagi aja di bangunan, terus selama beberapa tahun berjalan ternyata masih banyak orang atau yang menggunakan jasa saya sebagai tukang gitu. Ya udah, akhirnya saya berlanjut bekerja sebagai tukang, dan memang kalau untuk kendala-kendala yang dihadapi di dalam pertukangan, memang kan di sana kita bekerja menggunakan alat dengan kondisi atau situasi lingkungan yang mungkin harus naik, harus turun, atau di ketinggian, di atap seperti itu. Paling ada sedikit kesulitan pada saat penggunaan perkakas atau pemasangan media kerja. Mungkin itu yang sebelumnya saya lakukan dengan kedua tangan. Misalkan kita mau pasang papan gitu kan ya, satu pegang, satu pakai pegang palu kan seperti itu. Ya paling itu yang agak butuh penyesuaian atau butuh waktu untuk mengerjakan gitu. Kalau adaptasinya dari lingkungan gimana, Mas? Kalau untuk lingkungan, kebetulan memang saya nih di lingkungan bisa dibilang orang yang senang bercanda sih ya. Jadi sama teman-teman itu nggak ada. Supportnya gimana saat ada perubahan dalam hidup Mas itu kan krusial banget tuh dalam hidup. Mereka bagaimana? Karena Mas kembali lagi ke dunia di saat Mas kemarin baik-baik aja gitu. Nggak ada sih, biasa aja. Malah justru gini, kalau lagi ngumpul gitu kan, salah itu makan minumnya ambil pakai tangan kanan, songong lu, paling kayak gitu. Jadi malah jadi bercanda. Jadi memang itu dunia pergaulan lingkungan saya seperti itu, Bun. Jadi saya nggak merasa di sana diperlihatkan ada kekurangan atau disebut cacat atau ini, enggak. Justru saya juga ke mereka mencoba supaya mereka tuh nggak usah sungkan atau nggak usah kayak seolah menyebut saya tangan buntung atau ini, nggak usah, bilang aja kalau pengen buntung gitu. Jadi misalkan saya udah berdamai lah ya. Iya, misalkan lagi begini ngobrol kan, terus temen kayak bahas ini kayak ngecengin apa paling saya bilang begini, kalau panjangan dikit ketonjok lo, paling seperti itu aja sih. Jadi kita tapi takut dosa. Enggak, ini menurut aku adalah lingkungannya itu memberikan support dengan caranya mereka sendiri, dan mereka tahu bahwa masa-masa yang sulit dalam hidup Mas Arifin itu udah berhasil didamaikan oleh Mas Arifin. Jadi kalau seandainya belum damai, menurutku lingkungan Mas Arifin nggak mungkin ngecengin itu kan, pasti masih mikirin perasaan, dan mereka nggak akan berhenti ngasih support. Salah apa benar? Benar. Ya, mungkin begitu kalimat benar ya, bahasanya yang benar ya seperti itu mungkin. Saat banyak anak muda yang kehilangan pasangan galaunya bertahun-tahun. Tapi Mas Arifin tuh kehilangan tangan tapi bisa move on cepet gitu. Dan ini Angie sama Bunda mesti tahu ya. Dari tadi tuh ngomongin kayak, ini kameranya merek apa ya? Emang konten kreator banget gitu loh. Gokil banget. Bahkan iya. Siapa yang konten kreator? Konten kreator banget gitu. Bahkan punya satu ruangan khusus untuk konten katanya gitu. Wih, Jadi keren. gini deh, sebelum kita ngomongin soal kontennya dulu ya. Atau mau ada co-host juga kita. Pas lagi kejadian itu sempet apa sih, ngerasa galau juga atau bodo amat man, langsung move on? Marah segala nggak macam? dengan keadaan, iya, Mas? gitu loh maksudnya. Enggak sih. Manusiawi nggak? Jadi alhamdulillahnya ya benar tadi apa yang diungkapkan sama Bunda juga ya di awal, bahwasannya memang manusia itu kita nggak bisa hidup sendiri, tapi apa-apa percayalah pada Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Jadi sebelum mengalami kecelakaan kerja, ya memang kalau namanya di kampung sering ikut riungan-riungan kayak pengajian-pengajian gitu sih. Jadi untuk religi, untuk ilmu-ilmu hal-hal akan keyakinan kita mengenai takdir atau apapun, ya alhamdulillah saya udah dapat di sana. Jadi pada saat kejadian juga memang tersengat listrik itu, saya nggak tahu ada di rumah sakit. Jadi tidak sadarkan diri ya sampai momen seperti itu ya. Betul. Nah terus dioperasi, pasca operasi 3 hari itu yang kanan kan dua-duanya nih, yang kanan ini busuk atau tidak tumbuh gitu untuk jaringannya. Kalau yang kiri kan merah. Nah di situ dokter menyarankan untuk dipotong seperti itu. Makanya saya bilang ya udah dok, silakan potong kan seperti itu. Nah pada saat pemotongan yang membuat sedikit telat adalah istri saya nggak mau tanda tangan itu, nggak mau ngisi surat keterangan.
Justru yang galau istri berarti ya. Akhirnya ya udah, ada saya panggil teman aja, suruh ngisi suruh ngisi surat apa berkas dari dokter itu. Ya udah, malam jam 9 mau dipotong, sorenya tuh saya telepon temen itu. Oke. Sekarang konten kreatornya itu tentang apa aja Mas? Fokusnya itu menjawab pertanyaan dari netizen, Iya. tentang apa? Terutama di situ sih, saya juga baru tahu bahwasannya bentuk konten saya itu edukasi bangunan, edukasi seperti itu. Tadi awal saya juga nggak tahu ya, edukasi apa sih edukasi kan gitu. Ternyata di situ setiap konten saya adalah memberitahu, mengajak atau memperlihatkan cara-cara kerja mungkin yang baik seperti itu, yang seharusnya atau yang semestinya, dengan cara penerapan mulai dari penggunaan peralatan, penerapan material kepada media kerja, ya kayak pasang pintu, cara betulin bocor seperti itu sih. Oh, berarti tidak khusus untuk disabilitas, tapi secara Tidak. umum gitu. Jadi memang fokusnya ke perawatan rumah dan bangunan seperti itu sih. Tapi benar-benar inspiratif banget sih, maksudnya dengan tangan cuma satu segala macam. Kalau malu berarti gimana caranya tuh? Itu dengan seiring perjalanan profesi seperti itu, ya mungkin kayak produsen pembuat alat atau perkakas dapat power tool itu endorse jadinya. ada sih, kayak Palu sekarang juga Maku udah pakai alat tembak seperti itu, bor kan. Ada model staples tembak, jadi ya udah pakai tangan satu aja udah cukup. Udah aman ya. Endorse. Dapat endorse. Ya endorse namanya ya. Bukan, jadinya mungkin maksud Mas Arif ini sekarang itu peralatan perkakas Makin ini canggih makin ya. canggih. Yang dulunya harus tangan dua, sekarang model tembak gitu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan Tapi dengan emang pas lagi adanya itu pas lagi bisa pas lagi endorse off cam gitu. cerita-cerita, oh saya diundang di sini segala macam. Ternyata Dan banyak juga. narasumber ya, Iya. dan narasumber karena memang inspiratif kan, Iya. termasuk pula dengan Bunda tadi, di mana semangat yang ditularkannya itu sangat membara gitu ya Bunda ya, nggak padam. Dan sekarang Mas Arifin di sini memang benar-benar memberikan edukasi yang juga menginspirasi kan gitu. Jangan berhenti ya Mas ya. Betul. Kita membutuhkan Insya orang-orang Allah. seperti Mas Arifin dan juga Bunda nih. Bagaimana Mas saat kondisi yang tidak menerima? Pernah dong, nggak mungkin langsung terima dong. Nggak mungkin tahu-tahu ngajakin makan Tahu-tahu sate dong. langsung ngajakin. Gimana? Agak ngeri Tapi nih memang ceritanya tadi. nggak ada sama sekali sih. Bener-bener Jadi seikhlas itu Mas. sama istri pun saya bilang, ya namanya ini udah takdir. Kita nggak tahu, atau bahkan pas tangan dipotong pun saya bilang, bisa aja ini kebetulan aja, ini kerja tersengat listrik. Bisa aja kalau Allah mau, kita lagi tidur, bangun tidur tangan sudah nggak ada, bisa. Saya bilang seperti itu. Jadi nggak ada rasa penyesalan berat bahwasannya harus dipotong. Cuman langkah saya itu cuma di dalam pikiran saya sebelum dipotong itu, saya coba pikir, saya harus melangkah, saya harus bikin apa nih, cara kerja saya harus menggunakan apa. Jadi cuma itu aja yang ada dalam pikiran saya harus cari scroll. Oh saya punya motor nih, bagaimana saya harus menggunakan, sedangkan tangan kanan ini sudah nggak ada. Nah akhirnya saya modifikasi motor saya. Nah jadi nggak ada pikiran bahwasannya ntar bagaimana, nanti bagaimana, nggak ada. Karena memang dasar dari, ya kembali lagi di awal sebelum saya mengalami kejadian tersebut, alhamdulillah sudah dengar atau nih bahwasannya dengan takdir, ketentuan-ketentuan dan apa yang harus Sudah dilakukan. dekat. Kadang cara Allah menyayangi umatnya itu kan di luar nalar kita. Kita nggak bakal pernah tahu. Nggak pernah tahu. sebenarnya Musibah itu hikmahnya. ternyata bisa jadi hikmah yang luar biasa kan? Hal-hal yang kata mata umum atau mata kasat mata kita, hal-hal yang kita mengasihani seseorang ternyata keliru. Justru orang itu yang balik ngasihanin kita. Orang yang kita kasihanin happy mendapatkan dirinya gitu, menerima takdirnya. Dan yang menarik banget adalah Mas Arifin ini nggak fokus sama masalah, tapi sama solusinya akhirnya gitu. Life must go on tuh Iya. real gitu dalam Mas Arif. Tapi so far bikin konten ada komentar-komentar yang bikin kesel gitu nggak? Netizen kan ada aja tuh tingkahnya biasa. Ada sih, jadi kadang ada nih yang misalnya mungkin itu ini saya mau menerapkan pekerjaan, mungkin berlawanan dengan apa yang mereka lakukan, dan mungkin tekniknya beda gitu ya. mungkin mereka tuh dikomplain sama si pemilik rumah atau si pemilik bangunan gitu. Karena ngikutin. Enggak, maksudnya si apa namanya,
Saya membuat tutorial nih bikin apa? Cara yang benar seperti ini, gitu. Tahap-tahapan yang baik kan seperti itu. Mungkin si pemilik rumah nih nyuruh si tukang ini suruh Mas nih coba kayak gini. Tapi Karena ternyata nggak kayak gitu. karena kesel mungkin cuma komennya di situ. Ah buntung gitu doang. Tapi itu apa cara mereka memperhatikan kita. Iya. Kalau buatku kritikan itu malah menyadarkanku loh. Kan nggak semua orang memberikan pujian kan kalau Betul. di media sosial gitu. Aku justru berpikir bahwa kalau ada orang mengkritik apapun latar belakangnya nggak suka kek atau apalah gitu. Buat aku itu kadang oh ini bagus. Mengingatkan kita bahwa tidak selalu semua orang itu kan suka sama kita. Iya. Dan mengingatkan kadang-kadang kritiknya benar loh. Kritiknya itu mengajarkan Membangun, kita untuk introspeksi lah. Cuman mungkin bahasa yang dipilih Ya. itu bahasa yang diksinya Ya. negatif gitu ya Bun. Kalau ya. bahasanya tidak itu ya kan kita nggak tahu dia pendidikannya sampai di mana. Bisa aja orang daerah yang memperhatikan kita gitu kan. Kita orang daerah pintar-pintar tapi mungkin literasi bahasanya ada kan orang yang bahasanya kasar hatinya baik banget kan gitu. So far, kalau ngomongin soal pemenuhan hak bagi disabilitas di Indonesia gimana nih menurut dari Bunda? Soalnya kan beda disabilitas ya di sini ya Bun ya. Maksudnya ada yang disabilitas intelektual, Betul. keterbatasan fisik dan lain-lain. Ini kasusnya Bunda sama Sarifin berbeda nih Berbeda nih. disabilitasnya gitu. Kita punya perspektif banyak nih. Kalau aku berharap Indonesia itu harus ramah disabilitas untuk semua disabilitas. Tapi utamanya kalau contohnya buat aku karena anakku 2 tuli, jadi aku berharap bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan informasi. Jadi aku berharap orang tuanya, ayahnya maupun ibunya, kalau SMS jangan ikutin bahasa mereka. Mereka diajarin bahasa kita. Aku dulu gitu sama Surya, sayang tambahin ya ini jangan lompat ada yangnya. Mereka mau kok. Ini ibu tambahin ya. Dan tolong supaya anak-anak tuli yang sudah bisa baca, tolong banyak baca buku karena itu melatih mereka untuk menyusun kalimat dan kata dengan baik. Dan kalau mereka SMS, WA kita, tolong dibetulin kalau ada, jangan dibiarkan bahwa saya makan kemarin, tolong ibu saya mau makan yang kemarin kurang cocok misalnya gitu. Saya makan kemarin tidak cocok. Itu kadang-kadang lompat kan? Oh iya. Itu yang harus diperbaiki. Itu dari pengalaman saya melatih literasi Surya, melatih tata bahasa Surya untuk kadang-kadang aja masih kadang loncat gitu kalau dia bikin itu. Malah mungkin lebih sempurna kalau dia dalam bahasa Inggris karena dia udah lebih kuasai itu. Jadi para ibu, bapak kalau menjawab WA anak-anak tuli, tolong dengan bahasa kita yang benar. Jangan membiasakan mengamini bahasa mereka tanpa koreksi. Karena itu akan membuat mereka mendapatkan ilmu banyak dengan orang tuanya mau mengajari, mengkoreksi susunan bahasanya. Karena apa? Nanti kalau mereka mau apply beasiswa, mau apply kuliah ke luar negeri, itu mereka itu harus bikin esai. Jadi tolong anak-anak tuli itu pinter-pinter, Masya Allah. Mereka dikasih kelebihan luar biasa. Jadi kalau mereka mau belajar bahasa Inggris apa, kalau misalnya memungkinkan support. Jangan bicara biaya. Saya suka sedih kalau orang tua bilang, oh enak, Dewi penyanyi, anaknya tinggal keluar negeri bisa. Tidak, saya nggak mengeluarkan 1 rupiah pun buat Surya kuliah. Surya apply, saya hanya menyiapkan tiket buat dia berangkat waktu itu. Karena beasiswa semua diatasi, semua dipenuhi oleh pemberi beasiswa. Jadi buat orang tua yang punya anak tuli, support, kasih semangat. Karena anak-anak kalian itu pinter-pinter. Yang membuat bodoh kadang ketidakpercayaan orang tuanya. Jadi saya ingin mengobati para ibu, bapak. Mereka itu yang jadi awal untuk membuat anaknya maju atau tidak. Tapi kalau pemerintah gimana Bun? Kan kalau sekarang kan di informasi kolonnya sudah ada tuh kota kecil ya, udah ada translatornya. Apa kurang atau gimana? Gini, mohon maaf. Ada bahasa Bisindo, isyarat Indonesia, dan ada SIBI, sistem Bahasa Indonesia, bahasa isyarat. Sistem isyarat.
Indonesia. Jadi bukan bahasa. Kalau CB adalah sistem isyarat Bahasa Indonesia. CB, sistem isyarat bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Sistem isyarat, bukan bahasa isyarat. Oh, oke, beda ya. Kalau yang Beda dong. dipraktekkan itu apa? Nah, Sudah itu sesuai nggak kira? yang dipraktekkan aku suka ngelihat ini, aku nggak mau menyalahkan, karena itu harus kita hargai. So belajar aja dua-duanya, nggak apa-apa. Oh, oke. Kok kita mau kok belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, kenapa nggak mau belajar? Supaya tidak gontok-gontokan lah. Karena yang Angie tahu tuh kayak terbagi dua kubu gitu Bu. Jangan ada berantem. yang CB, ada yang Bisindo, Nah. terus ada yang bilang katanya kalau CB itu tidak melibatkan orang dengar. Yes. Jadinya Oke. orang tuli itu teman-teman tuli tidak begitu paham. Kata bener nggak sih Bu? Tunggu gini, CB kalau saya tidak salah, CB Sistem Isyarat Bahasa Indonesia adalah program dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan PBB. Itu yang saya tahu. Dan tidak melibatkan orang tuli. Jadi yang membuat itu para pakar bahasa Indonesia yang mendengar. Oke, itu CB. Makanya bukan bahasa isyarat tapi sistem isyarat bahasa Indonesia yang sulit dimengerti oleh teman-teman tuli. Pengalaman karena saya punya anak tuli 2. Saya boleh bicara gitu. Ya. Kenapa? Karena anak-anak kita yang tuli lebih senang pakai Bisindo karena lebih mudah, lebih dimengerti. Karena mereka yang buat kah? Karena mereka orang-orang tuli yang bikin dari zaman Belanda. Oh, oke. Bisindo. Berarti Bahasa bukan satu tangan isyarat atau dua Indonesia. tangan doang ya Bun ya? Bukan ini pengertiannya Bukan soal, artinya ya? kalau soal satu tangan, Amerika satu tangan. A, B, Ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu Amerika Sign Language. Ya. Jadi bukan soal tangan satu, tangan 2. Kita belajar aja semuanya. Cuma yang saya harapkan dari pemerintah Indonesia, bikin ketentuan baku pakai Bisindo. Buat supaya teman-teman tuli maupun para guru-guru bisa mendapatkan sertifikasi mengajar Bisindo. Jadi seragam, nggak baku. Ini saya pakai ini. Gontok-gontokan ya. Iya, satu Ya. lah bahasa ibu istilahnya. Bahasa ibu bagi Bahasa orang. Indonesia, Ya. kan? Ini bahasa isyarat Indonesia. Ya. Supaya para guru bisa belajar, ada workshop, ada latihan untuk bisa ngajar anak-anak. Ini di sana sekolah pakai CB. Ini di sini sekolahnya pakai belum lagi verbal. Nah, ada Ya. lagi kan? Sekolah luar biasa tidak boleh pakai isyarat. Ya. Harus verbal. Anak saya sudah belajar verbal di sekolah tidak ada isyaratnya. Beranjak dia dewasa mulai belajar isyarat. So, kenapa? Belajar aja gitu. Verbal boleh belajar, jangan istilahnya menjelekan orang yang pakai isyarat. Karena kadang-kadang yang mampu verbal, ngapain pakai isyarat, kita bisa ngomong kok gitu. Nanti kata orang yang isyarat, jangan maksain, udah tahu tuli, nggak bisa ngomong, pakai isyarat aja. Itu nggak perlu, nggak penting, belajar aja semua. Dan harusnya menghargai semua. Semua harus Ya dihargai, ampun, kayak gitu. semua harus dihargai. Jangan lupa orang-orang yang dengar pun mau kok belajar Mandarin, belajar Inggris, belajar Benar. Sunda, kenapa enggak? Tapi yang saya harapkan pemerintah bikin ketentuan baku. Oke. Bahasa isyarat Indonesia supaya kita seragam. Habis itu CB mau dipakai silakan. Karena itu bukan bahasa isyarat, itu sistem isyarat. Untuk kesempatan ini bisa disampaikan Iya. langsung berarti. Saya minta pemerintah barangkali dalam kesempatan ini dengan Kominfo agar mulai bisa memberikan ruang kepada Bisindo. Oke. Bahasa isyarat Bisindo, isyarat Indonesia untuk menjadi bahasa baku yang dipakai secara seragam. Kenapa saya bilang itu? Karena sekarang guru-guru di daerah bingung. Ada Bisindo, ada CB, yang dari Diknas katanya CB, sementara CB sulit dimengerti oleh anak-anak tuli. Saya harus jujur. Contoh nih ya, saya mau kasih contoh. Anak Bisindo nih, saya cuci piring. Saya cuci piring. Itu Bisindo. Bisindo, Ya. CB. Saya mau mencuci piring.
Oh, Satu. SPOK. Pakai Baku menerangkan jadinya dan bahasanya ya. diterangkan. Iya. Pakai SPOK. awalan, oke? Oh, paham. Nah, satu lagi. Ular. Anak si Bisindo gini. Apa? Ular. Ular. Sibi, ular berbisa. Sementara bisa itu kata kerja. Apa nggak bingung? Jadi Ini ada dual contoh. makna di situ Iya, ya, iya, kita jadi iya. mikir lagi. Nah, Jadi paling itu nggak ada patokannya ya kenapa berarti saya ya. mau berjuang untuk meminta Bisindo menjadi bahasa baku. Itu problemnya, karena saya belajar Sibi juga kan. Ya. Itu Sibi, ular berbisa. Cukup ular. Semua ular berbisa, nggak ada ular nggak berbisa. Iya juga ya. Iya, Nah iya, kalau iya, ini kan iya. dari sisi untuk pemenuhan hak mendapatkan informasi ya Yes, kan. Mungkin betul. ada yang lain, mungkin Mas Arifin bisa menambahkan juga apa yang diinginkan sih Mas. Selama ini ada pengalaman apa yang kayaknya ingin dioptimalkan kembali? Mungkin harapannya kontennya pengen terus-terusan FYP, mungkin bisa nggak apa-apa, sampaikan. Siapa? Maksudnya untuk disabilitas atau Yes. Iya. kalau untuk ruang lingkupnya disabilitas, memang kebetulan untuk saya pribadi ya ada beberapa yang dari dinas sempat ada yang ke rumah juga dinas oke. sosial, Ya. terus ada juga yang mereka memiliki workshop khusus pelatihan untuk para disabilitas tunadaksa mungkin ya. Nah jadi bahkan waktu itu saya ditawarkan untuk ikut ambil di dalamnya. Jadi Pelatihan Mentor apa tuh? atau ya, mentor atau peserta? mentor sih suruh ngelatih gitu kan. Oh, keren. Oke. Jadi kalau yang saya rasakan untuk di lingkungan atau di wilayah saya justru mungkin itu sih pelatihan-pelatihan yang seperti itu yang dibutuhkan untuk tunadaksa ya. Karena mungkin yang awalnya mungkin mereka nggak pede untuk sekolah untuk belajar di formal. Emang banyak kan seperti itu Bun. Jadi di ini ada yang tunadaksa ini mereka nggak pede ya. Nggak pede ya. Mentalnya jatuh lah ya karena keterbatasan itu. Akhirnya kan mereka Orang terbatas tuanya untuk yang harus keterampilan di- gitu kan. Nah makanya ada untuk pelatihan gitu. Ada beberapa tempat sih mereka menginfokan dari ini memang khusus untuk pelatihan tunadaksa, pelatihan keterampilan ya, oleh pekerjaan kelas Aku atau boleh apa. nggak ya menambahkan ya? Boleh dong. Sebetulnya bukan hanya secara pembelajaran fisik. Sebetulnya ada pendampingan secara psikologis, tau gak sih? Iya. Untuk memaksimalkan lagi Iya. perasaan dia yang sempat jatuh. Kan kemarin sebetulnya gini, kalau Mas Arifin kan setelah dewasa ya, tiba-tiba mendapatkan musibah gitu. Beda sama anak yang dari Anak-anak, lahir. betul. Iya. Anak yang dari lahir itu dia nggak pernah merasa berbeda sama orang loh. Hmm. Yang tiba-tiba menyadarkan dia bahwa dia punya kekurangan, perlakuan orang Iya. tua, perlakuan lingkungan. Itu yang saya bilang orang tuanya harus diobatin kalau punya anak berkebutuhan khusus, yang harus dikonseling orang tuanya dulu. Oke. Karena itu anak lahir dengan apa adanya, apakah dia netra, apakah dia tuli, kan dia nggak tahu. Iya. Dan dia nggak merasa berbeda. Yang membedakan itu perlakuan setelah dia beranjak dewasa itu. Makanya orang tuanya, bahwa mereka itu tidak berbeda. Pengalamanku memperlakukan mereka sama. Oke. Jadi si kakak-kakak, adik yang nggak bisa dengar, diperlakukan sama kakaknya yang dengar, mereka bisa komunikasi. Kakaknya pada belajar bahasa isyarat, pada belajar bahasa verbal. Oke. Tapi setuju sih sama Bunda, maksudnya dari yang anaknya Iya. yang tidak merasa berbeda, orang tuanya untuk pendampingan, Betul. dan juga mereka yang terkena sebuah kejadian seperti Mas Arifin Iya. saat sudah dewasa pasti Iya. membutuhkan dukungan psikologi gitu, segala umur dan segala macam itu penting. Bukan menurut keahlian aja yang Iya. diarahkan bukan keterampilan Iya. aja. Dan yang nggak kalah penting lagi, kayaknya kita mesti bikin Apa, episode 10 khusus episode parenting ya? kayaknya ya. Mas Eki, siap ya Mas Eki? Karena Bunda tuh bisa benar-benar maksimalin kapasitas dan kapabilitas anaknya, walaupun dengan berbagai macam keterbatasan, tapi ternyata bisa banget jadi Semua dosen orang tua segala bisa, macem, banyak yang lebih gitu. hebat. Bisa. Luar bisa. biasa. Mas Arifin pun juga Iya, inspiratif setelah sekali. episode Bunda nanti episode Mas Arifin kita buat nanti online Amin. nih, Bisa, mentor, bisa. Amin. Bagaimana jadi konten Kontennya. kreator Amin. gitu ya. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin buat Sobat Negeriku, bagi teman-teman yang lagi menyimak di hari ini dari Mas Arifin. Mas Arifin dulu mungkin, buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang sama juga seperti Mas Arifin. Kalau
untuk saya pesan untuk sesama penyandang disabilitas ya, baik fisik maupun apa tadi satu lagi ya, tunadaksa ya. Iya. Tunadaksa. Kalau memang selama ini kita merasa malu, apalagi yang mengalami kejadian setelah dewasa karena kecelakaan, karena apa? Jadi orang cuek. Jadi orang cuek. Cuek dalam arti kata untuk melangkah lebih untuk Biar berkreasi. bisa move on gitu ya. Iya, jadi misalkan kita mau keluar, mau berbuat apa, lakukannya aja selama itu tidak melanggar peraturan agama dan negara, insya Allah. Itu aja sih. Terima kasih Mas Arifin. Terima Jadi kasih orang banyak, Mas cuek, Arifin. ya. Jadi orang cuek. Kalau Bunda, apakah jadi orang cuek juga atau justru ya perspektifnya beda mungkin ya? Beda sih, beda. Iya, iya. Jadi kalau aku lebih senang pengungkapan untuk para penyandang disabilitas itu, disabilitas tuli, disabilitas netra, disabilitas daksa. Karena disabilitas itu bukan hal yang harus kita menjadikan kita jadi lemah gitu. Saya penyandang disabilitas dan saya mampu gitu. Jadi ada optimisme di situ gitu. Terus yang mau ditanya apa buat Gen Z? Buat Gen Z yang mungkin Sobat negeriku yang lagi buat galau. sobat negeriku yang nonton, tetap menjadi generasi yang optimis. Ilmu akademik harus dicapai setinggi mungkin, tapi jangan lupa adab harus melebihinya. Karena tinggi ilmu tanpa adab kalian gak akan selamat. Keren. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Bunda sama Mas Arifin. Ini sepertinya semakin banyak yang pengen jadi anak online-nya Bunda. Halo Mas Soleh. Dan terima kasih banyak buat Sobat Negeriku yang sudah menyaksikan episode pemenuhan dan pelindungan hak disabilitas. Kalau begitu saya Abdan Al-Khairat pamit dan juga NJM pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah, terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Mas Arifin. Terima kasih, sama-sama. Listen Teras Negeriku.